waktu. Lindungiku dari segala. Apa saudara? Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari Aaron katakan kebenaran. Apa saudara? Selalu berikanku kekuatan, lindungi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada kemenangan dan kuasa. Yang percaya dengan amin. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan. Jangan kau ragukan Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, ada kekuatan. Haleluya. Menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah, kami menyembah. Katakan, ku datang ya Bapa. Ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan. Mari rindukan Dia, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya. Saya sebut jemaat bagi berdiri. Semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini secara online karena tidak bisa beribadah on-site, mungkin sedang bepergian di perjalanan di luar kota. Tapi tidak mengurangi nilainya ketika itu terjadi sebagai sebuah keterdesakan. Jangan memilih online sementara kita bisa on-site. Kenapa? Alangkah indahnya kalau kita beribadah bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas minggu ini tentang iman dan pemuritan. Sebuah tema yang secara nasional GBI tetapkan di minggu kedua ini. Iman dan pemuritan. Ada hal yang perlu kita perhatikan dengan iman dan pemuritan. Bapak Ibu, iman dan pemuritan itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kekristenan itu bukan sekedar agama. Agama itu sistem, cara orang mencari Tuhan. Tapi kekristenan itu adalah posisi kita, status kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah pengikut Kristus. Agama adalah usaha orang mencari Tuhan,
Tapi kekristenan adalah sebuah status, sebuah situasi, keadaan, gaya hidup. Jadi bukan sekedar aksesori, tapi inti dari kehidupan orang-orang percaya. Itulah yang disebut kekristenan. Kenapa? Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Orang yang mengikuti Kristus, mengikuti teladannya, menghidupi ajaran dan perintahnya, dan hidup di dalam iman kepadanya. Itu sebabnya kita perlu menjadi orang-orang yang mau dimuridkan. Sebab tanpa pemuridan iman kita tidak akan bertumbuh. Iman itu berkenaan dengan keselamatan dan kekekalan. Juga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Alkitab berkata, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Orang bisa beragama, tapi belum tentu beriman. Beragama itu bicara tentang hal luar, tapi beriman itu hal yang ada di dalam hati yang memancar keluar. Kita butuh agama, karena kita butuh status di negeri ini. Untuk memudahkan kita secara hukum, ada agamanya Kristen. Tapi kalau saudara cuma sekedar beragama Kristen dan tidak beriman kepada Kristus sepenuhnya, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, keselamatan dan kekekalan, juga hidup yang berkenan kepada Tuhan itu sesuatu yang belum kelihatan. Namun itu nyata. Dan untuk keselamatan dan kehidupan kekal itu sesuatu yang menakutkan saat kita belum mengalaminya. Ada banyak orang takut mati, tidak ada damai di hati. Bukti bahwa saudara dan saya belum diselamatkan. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, dia bisa mengalami kepastian keselamatan. Beberapa bulan lalu saya mendoakan seorang ibu non-Kristen. Belum percaya Yesus, tapi sudah lama kami kenal. Di hari-hari terakhir sebelum beliau dipanggil Tuhan, beliau membuka hati. Saya berkata, Ibu, kalau engkau percaya Yesus, tirukan doa saya. Tiba-tiba dia begitu cepat terima Yesus. Dan waktu dia berdoa kepada Yesus, air matanya keluar, menangis. Saya tidak tahu menangis seperti apa. Tapi di ibadah kedukaan, saya diminta oleh suaminya. Dia berkata kepada anaknya, ibumu mantap kepada Kristus karena Pak Immanuel. Bisa beliau melayani ibadah kedukaannya. Jadi di tengah suasana yang unik itu, karena saya harus melayani ibadah kedukaan, di tengah suaminya masih sembayangan. Saya tidak kompromi dengan hal ini, tetapi sebuah cara untuk memberitakan Injil. Sehingga di tengah kedukaan itu saya memberitakan Injil, menantang orang-orang untuk bisa percaya kepada Yesus. Istrinya mantap, dia sendiri yang bercerita kepada suaminya. Saudara, Tuhan itu nyata. Kalau pagi ini engkau masih belum menerima keselamatan, mari buka hati kepada Yesus. Engkau bisa berkata, Yesus aku tidak kenal kau. Tapi seturut firman, seturut yang diberitakan oleh para penginjil, hamba-hamba Tuhan. Aku membuka hati kepadamu, menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara rasakan sendiri, saya tidak bisa membuktikan Tuhan, tapi Tuhan bisa membuktikan dirinya atas hidup saudara. Kita perlu juga, jangan fokus kepada apa yang dikejar oleh orang-orang duniawi. Karena semua yang kelihatan itu hanya sementara. Dan saudara, sebelum kita lanjut, kualitas yang Tuhan cari adalah murid. Saya akan membawa saudara kepada ayat tema gereja kita bulan ini berkenan dengan iman dan pemuridan. Yesaya pasal 54, Yesaya itu kitab perjanjian lama, sebelum Yesus datang ke dunia, kitab ini sudah ada, dan dari sejak perjanjian lama, Tuhan sudah menghendaki kita untuk menjadi murid. Bukan sekedar beragama, punya ritual, punya tempat ibadah, tapi saudara perlu menjadi murid. Di Yesaya 54 ayat 13 dikatakan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Tadi dikatakan, kalau kita jadi murid, kita besarlah kesejahteraan kita, dipakai kata shalom. Shalom itu keadaan, engkau berdamai dengan Tuhan, dan shalom itu, di dalam shalom itu juga ada kesejahteraan. Di mana engkau menikmati kelimpahan, sukacita, juga berkat-berkat secara jasmani. Jadi damai sejahtera, kesejahteraan itu bicara tentang berkat Tuhan yang ditempatkan secara lahir batin, jasmani dan rohani.
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka menikmati juga berkat dari Tuhan, keajaiban dari Tuhan. Ketika saya menyampaikan ini, saudara, saya barusan mengalami sebuah berkat yang luar biasa. Apakah saya akan mengambilnya atau tidak, tetapi itu meneguhkan saya bahwa orang-orang yang mau jadi murid, mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan di atas engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Kata ditegakkan tadi. Bicara tentang kita diteguhkan, kita dipulihkan. Kata ditegakkan ini artinya kita ditegakkan juga dipulihkan. Ada sesuatu yang hilang, yang Tuhan taruh kembali. Apa itu yang hilang? Kemuliaan Allah. Ketika engkau percaya kepada Yesus dan mau menjadi murid, maka Tuhan pulihkan hidup saudara. Itu sebabnya jangan heran. Ada orang bekas pelacur, pecandu narkoba, yang kemudian diubah sedemikian rupa, sampai tidak nampak bekasnya. Kenapa? Karena bukan hanya diperbaharui, tapi benar-benar jadi ciptaan baru. Dipulihkan sepenuhnya apa yang hilang di Taman Eden dulu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki kita semua menjadi murid. Semua, tidak sebagian. Tuhan mau kita semua, satu persatu, bahkan anak cucu kita jadi murid Tuhan. Yang kelak akan sampai kepada keselamatan kekal adalah mereka yang berkualitas murid. Berulang kali saya menggemakan jadi murid. Kenapa saudara? Ada tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya tidak mengatakan apa yang harus disampaikan, karena Tuhan ketika sebelum terangkat ke surga, dia tetap berbicara kepada muridnya. Ketika dia menyampaikan amanat agung, di dalam amanat agung itu, Yesus berkata muridnya, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Saya tidak puas ketika menggembalakan yang hanya sekedar orang Kristen. Jeritan hati saya adalah, saya rindu jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya menjadi murid. Tapi saya tidak bisa memaksa orang untuk menjadi murid. Saya bisa menjadikan mereka menjadi murid Tuhan kalau mereka memberi diri. Mereka mau, saya punya kerinduan yang besar. Mari kita masuk tentang ayat bacaan dari tema iman dan pemuridan. Kita belajar dari Matius pasal 4 ayat 18 dan seterusnya, dari kisah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Di ayat 18 kita mulai baca, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala manusia. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara kiranya melihat tanda-tanda huruf tebal yang ada di situ karena ada hal-hal penting di ayat ini. Setiap orang yang percaya kepada Kristus masuk dalam perjalanan rohani sebagai muridnya. Itu sesuatu keharusan. Bahwa setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka akan dan harus masuk dalam perjalanan rohani sebagai murid. Tentu bukan murid pendeta, tapi murid Kristus, murid Tuhan. Jadi pemuridan di dalam gereja bukan mau menjadikan muridku, kunya kecil, tapi muridku, kunya huruf besar, yaitu murid Tuhan. Ada disiplin-disiplin rohani yang harus dikerjakan dalam proses pemuridan itu. Tuhan mau kita menjadi murid. Proses untuk menjadi murid Kristus dilalui dengan beberapa poin ini dari ayat bacaan kita tadi. Ya, kita sedang belajar tentang proses menjadi murid. Yang pertama adalah mengikuti panggilannya. Tadi dikatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat. Saudara, Tuhan tahu, Tuhan melihat saudara dan saya, ya bukan hanya Simon dan Andreas. Dikatakan bahwa Simon dan Andreas itu sedang menebarkan jalannya di danau sebab mereka penjala ikan. Mereka sedang bekerja. Murid-murid yang dipanggil Tuhan itu bukan pengangguran. Mereka sedang bekerja. Bahkan kita membaca di Kisah Lain bahwa semalaman mereka menjala.
Tidak mendapat apa-apa setelah tebar sana tebar sini sampai pagi. Mereka tipe orang yang tidak menyerah untuk mencari ikan sampai pagi, sampai benar-benar harus pulang. Karena pada zaman itu perahunya digerakkan oleh tenaga angin lewat layar. Jadi kalau mereka coba siang-siang cari ikan, mereka kan sulit untuk semakin ke tengah. Karena anginnya ke darat bukan ke arah danau itu. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera, nggak pakai lama, nggak pakai dalih-dalih alasan-alasan ketika Tuhan bicara, mereka segera menanggapinya dengan meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan yang diberikan kepada Kristus, yang diberikan Kristus kepada kita adalah untuk mengikut dia dan dijadikan penjala manusia. Itulah panggilan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya mengikut dia dan menjadi pemenang jiwa, menjadi penjala manusia. Apapun profesi saudara, engkau adalah penjala manusia. Kalau saudara mengikut Yesus, maka profesi saudara itu menjadi sampingan, alat pendukung kehidupan saudara. Tapi panggilan utama saudara dan saya adalah menjadi penjala manusia. Katakan jadi penjala manusia. Tadi dikatakan Yesus melihat, Tuhan melihat kita. Tapi maukah kita meresponi panggilannya? Panggilan itu tidak berfokus kepada kesenangan kita. Panggilan itu memberikan arah dan fokus yang baru, yang lebih berorientasi kepada manusia. Itulah panggilan. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Kenapa ada banyak orang hidupnya hampa kosong? Karena mereka tidak hidup seturut panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan adalah kita menjala manusia. Memenangkan jiwa. Bukan cari keuntungan diri. Keuntungan itu cuma bonus. Kalau saudara kerja keras, hemat, mengatur keuangan dengan bijak, engkau akan sukses. Tapi ada banyak orang sukses, hidupnya hampa. Kenapa? Karena mereka hidup tanpa tujuan. Dan mereka tidak hidup di dalam tujuan karena memang tidak mengerti. Hanya Tuhan dan maksud-maksudnya, rencananya, tujuannya yang bisa mengisi hidup saudara dan saya. Uang, harta, ketenaran, kenikmatan, itu hanya akan menjerat kalau tanpa Tuhan dan rencananya yang kita pegang dan kita hidupi. Yang kedua, bagaimana proses menjadi murid, tadi mengikuti panggilannya. Yang kedua, kita berani membayar harga. Kita baca ayatnya di 21 dan 22 di bacaan kita tadi. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Mereka sedang membereskan jala. Tipe pekerja keras, bukan pemalas. Mereka membereskan jala karena semalaman sudah bekerja. Masih membereskan jala dan Yesus memanggil mereka. Mereka juga dipanggil. Kalau tadi dikatakan Simon atau Petrus dan Andreas dipanggil, orang ini dipanggil juga. Berarti Yesus memanggil sebanyak-banyaknya orang. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Mereka segera tidak pakai lama. Banyak orang ketika mendengar suara Tuhan menunda bertahun-tahun, berbulan-bulan. Saudara sedang buang waktu dan energi. Kecuali saudara tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, engkau perlu menjadi orang-orang yang meresponi. Mereka membayar harga. Ya, bentuk dari tindakan membayar harga sebagai murid dicontohkan oleh kedua anak Zebedeus ini. Mereka meninggalkan jala, perahu, bahkan ayah mereka. Mereka cepat ikut Yesus, segera, enggak pakai lama. Saya tidak berkata ini diaplikasikan secara literal di zaman ini. Saudara tinggalkan ayah dan ibu yang sedang saudara rawat, bukan itu yang sebab. Tapi meresponi, menanggapi panggilan Tuhan dengan benar. Membayar harga, meninggalkan semua kesukaan, kenikmatan yang menghambat apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Kalau kebiasaan burukmu, yang menjeratmu, kebiasaan makan, kecanduan, dan lain sebagainya, emosi, mari engkau perlu tinggalkan segera. Ayah ibumu adalah ladang pelayananmu. Tapi kalau saudara mengkultuskannya, mencintai mereka lebih dari mencintai Tuhan,
saudara menjadikan mereka sebagai berhala. Demikian pula istri, anak-anak. Yang saya maksudkan saudara bukan berarti tidak mengasihi, tapi kau menempatkan Tuhan di dalam posisi tertinggi dalam hidupmu. Engkau mengasihi Tuhan, kau taat kepada Tuhan. Mereka mengikuti Kristus dan menjadi muridnya, rela tidak lagi menomorsatukan hal-hal yang selama ini menjadi bagian penting dalam hidup. Tuhan ada di tempat pertama. Yang menjadi paling utama sekarang adalah pribadi Kristus. Dan hal ini tidak tergantikan oleh apapun. Saudara, itulah yang namanya membayar harga. Menjadikan Yesus, Tuhan, sebagai yang utama. Tapi bukan berarti kita punya alasan. Apa yang kupersembahkan kepadamu, ayah ibuku, kepada istriku, anakku, suamiku, telah aku berikan kepada Tuhan. Jadi aku tidak perlu lagi ngurus kamu. Salah, itu sesat. Alkitab berkata, orang yang tidak melayani keluarganya, apalagi sisi rumahnya, dia lebih buruk daripada orang yang murtad dan yang tidak beriman. Saudara semakin beriman, maka keluarga terdekat saudara, rekan bisnis saudara yang paling merasakan berkat dari kehidupan baru saudara itu. Tapi yang saya maksudkan, prioritas saudara berganti dari kepada diri kepada Tuhan. Itu namanya bayar harga. Bayar harga itu bukan berarti saudara jual harta lalu telantarkan istri anak dengan alasan saya mau pelayanan. Bukan itu. Itu kasuistik. Waktu Yesus berkata, kalau engkau mau sempurna, jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin. Dan ikuti aku, itu cuma kasuistik. Tidak semua orang disuruh jual harta. Bahkan murid-murid Yesus, kalau sudah baca di Lukas pasal 8, disebutkan beberapa perempuan, Susana, Yohana, dan Maria yang lain, Maria Magdalena. Mereka melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Mereka tidak jual harta, tapi mereka persembahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Saudara bisa tetap kaya raya, karena tokoh-tokoh iman semua kaya raya. Membayar harga bukan jadi miskin, tapi membayar harga adalah apa yang paling kita utamakan sekarang, adalah Yesus. Kita tidak lagi mengutamakan mendahulukan diri kita, apalagi kesenangan kita, dan yang lain. Yang kita utamakan dan dahulukan adalah Yesus. Bagaimana proses menjadi murid selanjutnya? Adalah meneladani gurunya. Mari kita membaca di Matius pasal 4 ayat 23. Saudara. Kita akan menemukan bagaimana dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Saudara, setelah Tuhan memanggil murid-murid tadi dan murid-murid itu mengikutinya, Tuhan menunjukkan bagaimana dia berkeliling di seluruh Galilea. Kita baca dulu sampai 25. Maka tersiar berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Yang menderita berbagai penyakit. Dan yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Seperti tadi dikatakan Yesus berkeliling. Dia tidak hanya duduk menunggu. Yesus memberi teladan, memberi contoh. Pergi memberitakan Injil. Tidak duduk panggil orang. Bikin traktat keliling. Bukan bikin traktat manggil orang untuk datang. Orang yang datang itu biasanya kebanyakan jiwa petualang. Tapi kalau saudara pergi dan mencarinya, maka yang saudara temukan itu adalah orang-orang yang terhilang. Bukan jiwa petualang. Bapak Ibu, ketika kita pergi mencari, memberitakan Injil, maka yang kau dapatkan adalah jiwa baru. Itu sebabnya dari pertama saya berkata kepada jemaat, jangan tarik orang dari gereja lain. Cari jiwa baru, beritakan Injil. Jangan pelit, murah hatilah kepada mereka, baik hatilah kepada mereka, dekati tanpa membawa agama. Bahwa Yesus, saudara GBI Arauna, dari sejak pertama kami merintis pelayanan ini, saya secara pribadi maupun secara jemaat ini dan dari mimbar saya katakan, jangan tarik orang dari gereja lain, apalagi orang itu sudah lahir baru. Tuhan suruh kita cari domba yang hilang, bukan domba di kandang. Yang cari domba di kandang itu serigala. Arauna bukan serigala.
Immanuel Kwok bukan serigala, saya gembala. Gembala mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari domba yang sesat, bukan yang lesat. Makanya di Arauna, mau semua karangan, dari atas bawah semua, warna kulit apapun, saya layani dengan sama. Bukan karena saudara kaya, tapi karena saudara adalah jiwa. Saya hamba Tuhan, bukan hamba uang. Gereja ini adalah gerejanya Tuhan, bukan gerejanya setan, yang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani Kristus, dia berkeliling, mencari jiwa yang terhilang. Murid-murid dilatih oleh Tuhan Yesus, sang mentor agung itu dengan berbagai contoh. Tadi dia mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit, dan juga mengusir setan. Kalau saudara tidak jadi murid, saudara tidak bisa kerjakan ini. Ketika engkau jadi murid, engkau akan tahu bagaimana caranya mengusir setan. Bukan cuma tiru-tiru, tapi meneladani. Bedakan antara meniru dan meneladani. Saudara bisa meniru tanpa mengikuti orangnya. Tapi saudara tidak bisa meneladani tanpa mengikuti orangnya. Mari kita menjadi peneladan, bukan peniru. Peniru biasanya palsu. Kalau peneladan itu yang murni, itu yang sejati. Sedang kau perlu jadi murid. Setelah mereka dilatih, dimuridkan, Tuhan mengutus mereka untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukannya. Kalau sudah membaca di pasal-pasal berikutnya, Yesus mengutus 12 rasul. Lalu dia juga mengutus 70 murid. Kalau sudah membaca kisah ini, bahwa Tuhan mengutus semua orang yang dia muridkan. Bagaimana kita mau diutus kalau tidak mau dimuridkan? Bagaimana mau dimuridkan? Berkomitmen ibadah susah, berkomitmen berjemaat juga tidak mau. Apalagi mau dibimbing, dinasehati, dibentuk. Kalau kita tidak bisa dibentuk lewat pemuridan, kita tidak bisa dipakai. Kita barang reject. Saudara dan saya perlu meneladani Tuhan Yesus lewat pemuridan di gereja lokal. Di Arauna ada ibadah raya, ada kelompok kecil, namanya cell group. Itu tempat pemuridan dan juga tempat penggembalaan. Ada cell group youth. Saya melihat ada orang-orang yang menjadi leader di youth. Mereka jadi lebih happy, lebih semangat cari jiwa, lebih semangat melayani, lebih berkomitmen, lebih kreatif bagi Tuhan. Itulah bentuk butuhnya pemuridan. Saudara, tadi kita belajar bagaimana murid itu dalam prosesnya pertama tentu mengikuti panggilan Tuhan. Yang kedua berani membayar harga. Yang ketiga meneladani. Saudara, mari kita jadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan, di Antiokhia lah murid-murid pertama kali disebut Kristen. Jangan ngaku Kristen kalau saudara tidak mau jadi murid. Saya akan tutup khotbah saya pagi ini. Dan kiranya Tuhan mengingatkan, menyentakan, memberikan kita semangat baru untuk kita beriman dan mau jadi murid lewat proses pemuridan. Hal-hal itulah yang kemudian juga dilakukan oleh para murid sesuai catatan kitab Kisah Para Rasul dan kitab-kitab lain dalam Perjanjian Baru. Murid-murid mengikuti apa yang Yesus kerjakan. Mereka memberitakan Injil, mereka mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan mengerjakan yang Yesus lakukan dan menghidupi karakter yang seperti Kristus. Kita belum sempurna. Saya belum sempurna. Jemaat, orang yang paling dekat dengan saya akan tahu saya masih punya kekurangan. Tapi saya mau berubah. Kenapa? Karena saya memilih jadi murid. Hari ini, jika kita mengaku sebagai murid Kristus, maka keteladanan menjadi seperti Kristus itulah yang juga kita lanjutkan dalam pelayanan kita. Kita akan mengikuti proses menjadi murid, mengikuti panggilannya, membayar harganya, dan meneladani Kristus sebagai guru agung kita. Lewat pemuridan di gereja lokal. Bapak Ibu, kalau engkau belum berjemaat, saya menantang saudara yang ada di kota Makassar, mari berjemaat. Kami setiap minggu beribadah di Hotel Artama. Jam 10 pagi, mari bersel grup. Kalau engkau ada di kota lain, saya tantang saudara, cari gereja yang mengajarkan Injil sepenuh, menjadikan Kristus sebagai pusat pengagungan dan penyembahannya. Berjemaat di situ, memberi diri untuk dibentuk dan dimuridkan.
Kenapa saudara? Jangan menyesal sebelum terlambat. Karena yang akan sampai masuk dalam keselamatan kekal adalah kualitas yang dikehendaki oleh Bapa di surga, yaitu murid. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami belajar tentang iman dan pemuridan. Sungguh yang Kau kehendaki adalah murid. Kami mau menjadi murid, bukan sekedar beragama Kristen, tapi kami mau menjadi murid Kristus, pengikut Kristus, yang mencerminkan gambar-Mu, mencerminkan hatimu, mencerminkan karakter-Mu, mencerminkan kehidupan-Mu, sehingga melalui hidup kami, orang melihat bahwa Tuhan itu memang ada, Tuhan itu nyata. Karena ada Kristus-Kristus kecil, yaitu orang-orang yang mau menjadi murid, karena mereka mau menjadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Pagi ini, kalau ada jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan, mujizat, jalan keluar, pemulihan atas pernikahannya, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi terjadi. Di dalam nama Yesus, jalan terbuka. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Segala rancangan iblis yang mencoba menghancurkan keluarga, menghancurkan pernikahan, berhenti di dalam nama Yesus. Orang-orang yang selama ini terluka keras hati, Tuhan lembutkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih, berkati setiap pernikahan. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami kebuntuan, bahkan berniat mengakhiri hidup pagi ini, Roh Kudus, Engkau tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Tuhan nyatakan, Tuhan tunjukkan kasih-Mu, diri-Mu kepada mereka yang sedang putus asa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya pengharapan yang kekal. Kami tidak perlu putus asa, kami tidak perlu menyerah karena seringkali kami gagal. Karena firman-Mu berkata, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Sebab 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Terima kasih karena kami punya kuasa untuk kami kembali bangkit dikala kami jatuh dan gagal. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati saudara, Bapak Ibu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.